Bang Yopi dengan Bang Randy ini Bang. Ini kan tadi ada yang menarik ya di dalam tadi preskon ya. Ada yang dimana tadi menyebutkan adanya rekaman suara begitu. Lalu yang di sini menariknya adalah kenapa rekaman suara tersebut tidak dihadirkan atau tidak dimasukkan dalam BAP ataupun nanti penambahan bukti begitu Bang. Sekiranya gimana nih Bang? Jadi rekaman suara ini memang saya baru dapat ya dari kakak korban. Dan ini sangat penting sekali karena rekaman ini menyangkut masalah 3 tersangka yang dasar dari rekaman itu adalah pengakuan dan peran masing-masing dari tersangka. Jadi saya nanti ya, dengan tim dari Ilumni F4 akan menulis surat ke penyidik Polrestabes Bandung sehubungan dengan adanya suatu rekaman, ya, rekaman yang mengenai pengakuan dari ketiga tersangka pelaku dugaan tindak pidana pembunuhan. Nah, Bang, menurut Abang sendiri, ini kan ada penuh kejanggalan ya Bang ya dalam kasus ini begitu. Kenapa cuma hanya 1 lalu yang 2 bisa dibilang adanya penangguhan lah, adanya permainan nggak sih Bang dalam kasus ini Bang? Oke, baik. Lagi-lagi kami saat ini kami belum bisa menyimpulkan apapun karena kami saat ini memang belum beraudiensi dengan pihak Polrestabes. Yang mana sebenarnya jadwal itu kita sudah jadwalkan kemarin. Namun memang pihak Polrestabes sendiri, pihak penyidik yang menangani perkara ini sudah langsung berkoordinasi dengan saya via telepon bahwa pihak penyidik itu berhalangan hadir pada saat hari kemarin dan akan diagendakan pada besok hari, yaitu hari Jumat gitu lah ya. Hari Jumat kami akan adakan audiensi. Di situ mungkin kami akan kasih dulu bahan keterangan apa yang kami dapat. Lalu kami kasih seperti analogi saya akan kembali tentang pasal. Kami akan kasih pasal-pasal yang kami temukan. Apa itu pasal-pasalnya? Contohnya seperti saksi-saksi yang kami temukan di lapangan ya. Selain saksi-saksi yang kami temukan di lapangan, kami pun juga minta untuk bahan keterangan bahwa handphone dari si korban ini ada di tangan F ya. Itu sesuai dengan keterangan dari saksi kakak kandung korban ya. Dari kakak kandung korban itu memang melihat sendiri dengan mata kepala sendiri, dia alami sendiri bahwa dilihat handphonenya korban itu ada di tangannya F saat di rumah sakit Salamun gitu. Oke. Bang, ada satu pertanyaan Bang. Mungkin kejanggalan itu akan Abang juga merasakan ada kejanggalan ya. Kenapa dia berdua ini nggak ditahan? Yang aku mau tanya dari tadi, dari kemarin belum ditanya juga tentang background F sama C ini tuh apa sih Bang? Apakah mereka dari kalangan berada orang yang kuat gitu gimana? Memang sepengetahuan kami F ini mohon izin berprofesinya di dunia malam. Itu yang kami ketahui. Namun kami sampai saat ini belum berani berpendapat atau berstatement apapun siapa orang di belakang F. Gitu loh ya. Sekali lagi saat ini kami belum berani berstatement siapa orang di belakang F. Namun kalau ditanya tentang latar belakang siapa F ini, pekerjaannya apa, kami sudah dapat bahan keterangan bahwa F ini bekerja di karaoke A dan karaoke B. Kami tidak bisa sebut nama karaoke-nya. Gitu. Maaf nih Bang, Abang kan udah bisa gitu bilang siapa di belakangnya masih dipertanyakan gitu ya. Berarti emang sebenarnya ada ya Bang di belakang. Saya juga tidak bisa menyimpulkan ya ada atau tidaknya, atau memang benar-benar pihak kepolisian saat ini belum lengkap bahan keterangannya, baik pemeriksaan saksi-saksi ya dan alat-alat bukti yang diperiksa mungkin juga belum lengkap, sehingga untuk sementara ini penerapan pasal yang diterapkan mungkin pasal 221 ya. Ini sekali lagi ini masih sangat terbuka lebar. Ini kita masih ranah penyidikan, belum ke tahap 2, belum P21 berkasnya. Artinya di ranah penyidikan ini masih sangat memungkinkan untuk pengembangan tersangka, masih sangat memungkinkan untuk pengembangan alat bukti, masih sangat memungkinkan untuk pengembangan
pasal-pasal yang lainnya yang akan diterapkan kepada tersangka yang lainnya. Jadi ntar ada penambahan pasal, bisa kemungkinan. Bisa kemungkinan berdasarkan hasil gelar dan pengumpulan juga alat-alat bukti yang dikumpulkan oleh pihak kepolisian. Bang, di sini kan menariknya bahwa ada namanya handphone korban yang sampai saat ini bahkan keluarga sendiri belum menerima handphone tersebut. Apakah ini nantinya akan dipertanyakan dalam pemeriksaan kepolisian? Karena kan handphone ini harusnya sudah di tangan keluarga dong. Apa nanti bakal ditanyakan juga, masukan bukti juga ini akhirnya diperiksa juga nantinya si tersangka ini untuk mungkin penghilangan barang bukti atau bagaimana nih Bang? Jadi mengenai handphone yang saat ini ada dipegang di tersangka F ya, itu memang kami mendapat kabar dari korban bahwa HP itu masih aktif dan masih live di TikTok. Jadi kemungkinan besok kami akan bertemu dengan penyidik dari Polrestabes Bandung bahwa kami meminta kepada penyidik ya, untuk mengembangkan atau menyita handphone yang saat ini berada di tersangka F. Namun ini perlu kita harus hati-hati juga. Karena apa? Karena di sini kalau kita banyak berbicara mengenai handphone ini, dari keterangan si F ini, dia mengatakan bahwa handphonenya tidak ada. Ya. Nah ini saya harus berhati-hati, kita harus bekerja sama dengan penyidik agar HP ini bisa disita oleh penyidik gitu. Oke. Berarti memang ini prosesnya masih sangat awal ya untuk meminta handphone tersebut menjadi barang bukti ataupun diterima oleh keluarga. Saya rasa ini merupakan kewenangan penyidik ya untuk HP ini, tapi saya akan berusaha supaya penyidik bisa mengembangkan kasus ini dengan menyita handphone milik dari korban. Kalau untuk saksi ini pengen banget abang dari pihak keluarga itu pengen ada saksi yang diperiksa gitu. Betul. Jadi pihak keluarga meminta agar kita transparan karena keluarga ini memohon seadil-adilnya agar tersangka ini dijerat dengan hukuman yang setimpal. Artinya apa? Dengan perbuatannya ya setimpal dengan hukuman itu. Oke, Bang, perihal saksi tadi diomongkan. Apakah saksi ini bersedia Bang untuk nantinya menjadikan, ini kan baru keterangan menjadi saksi, tapi apakah orang tersebut berkenan untuk menjadi saksi? Karena kan biasanya kalau saksi ini kan agak berat ya, kadang suka nggak mau terlibat begitu dalam setiap kasus ya. Ya. Nah, Abang ini gimana sih Bang dalam kasus ini? Oke, sekali lagi kami ulas kembali, kami remind kembali bahwa sejak kami menerima kuasa dari kakak korban, yang kami lakukan adalah investigasi mandiri, yaitu ketika kami melakukan investigasi mandiri, ya kami menemui 3 orang saksi waktu di lokasi gitu loh ya. Ketiga orang saksi waktu di lokasi ini kami sudah meminta kesediaannya seandainya sewaktu-waktu diminta pihak kepolisian untuk bersaksi di kepolisian. Bahkan bukan hanya mereka bersedia, tapi kami sudah meninggalkan kartu nama kami gitu loh. Seandainya mereka diperiksa, kami pun juga siap untuk mendampingi gitu loh. Jadi bukan hanya mereka bersedia, saya dan Pak Direktur atas nama LBH Unpar, kami sudah bersepakat ya Pak Dir ya untuk mendampingi nanti saksi-saksi ini dalam pemeriksaan gitu loh. Mungkin ada tambahan juga ya. Tadi Mbak bilang apakah nanti saksi-saksi itu mau nggak dihadirkan? Betul. Jadi saya minta kepada kepolisian ya, supaya perkara ini menjadi terang. Kepolisian itu wajib memeriksa saksi. Dia mempunyai hak untuk memanggil saksi itu untuk menjadi saksi, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang dia tahu, yang dia alami, yang dia lihat. Jadi tidak ada alasan misalnya dia tidak mau untuk menjadi saksi. Ya. Gitu mungkin. Saksinya yang paling kuat ini dari siapa gitu? Oke, kalau menurut kami sampai sepengetahuan kami sekarang yang paling kuat adalah saksi Tuan O dan Nona O. Ya kenapa? Karena Tuan O dan Nona O ini
dia yang mendengar pertama kali adanya cekcok sejak jam 12:30 malam. Gitu loh, ya. Cekcok sejak jam 12:30 malam, ada teriakan minta tolong sebanyak 6-7 kali, lalu diteriakan yang ketujuh itu sekitar jam 2:30 pagi. Nadanya teriakannya sangat tinggi dan kencang, barulah Tuan O ini berlari ke lokasi sumber suara, ya. Ternyata ditemukanlah korban sudah tergeletak dengan bersimbah darah. Gitu. Bang, mungkin apa sih nantinya dari pihak abang nih untuk keadilan untuk bagi korban dan keluarga begitu? Jalan langkah hukumnya seperti apa nantinya? Langkah hukum yang ke depan. Oke, ya menurut kami yang paling adil itu periksa lebih dalam lagi kedua tersangka ini yang masih di luar, ya. Sebelum diperiksa mungkin paling awal ini kita lakukan ekshumasi, gitu loh, ya. Karena ekshumasi itu harus dilakukan, ya, terhadap kematian yang janggal atau tidak wajar, gitu loh, ya. Sehingga harus dibongkar lagi kuburnya, ya, harus diotopsi ulang lagi, gitu loh, karena belum ada otopsi di sini, gitu loh, ya. Setelah dilakukan ekshumasi, barulah nanti diperiksa lebih dalam lagi tentang peran dari kedua tersangka ini, ya, yang masih di luar. Kalau A itu sudah jelas, dia sudah mungkin dengan alat bukti yang cukup, pihak kepolisian lebih ahli lah dalam mengungkap ini. Saya yakin, sehingga A ditetapkan sebagai tersangka. Ini harapan kami, ayo yang keduanya ini gali lagi lebih dalam, gitu loh. Sehingga apakah pembunuhan ini pembunuhan berencana mungkin, gitu loh, ya. Dari motifnya kami pengen tahu dulu. Apa sih motifnya sehingga korban ini ditusuk di leher, gitu loh, ya kan? Yang kami dapat bahan keterangannya dari hasil chatting-chattingan. Bagaimana seseorang yang dalam satu ruangan duduk bersama berempat dalam ruangan yang sekecil itu, ya kan? Kenapa dia ketika ada hasil chattingan dia tidak tunjukkan saja langsung, tapi dia mentransmisikan, dia screenshot dan dia kirim. Si F ini kirim hasil percakapan F dan Dibo, ya, yang menjelek-jelekan tersangka sekarang, tersangka A. Apa maksudnya F ini mengirimkan itu? Kita harus bicara mengenai mens rea lagi-lagi atau motif lah, kita bicara bahasa awamnya, gitu loh. Gitu ya. Siap. Oke, Bang. Oke, Bang. Oke, ya. Cut. Terima kasih. Terima kasih.